Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi yang kedua ya untuk hari ini mengenai analisis titrimetrik ya atau analisis menggunakan metode titrasi ya. Ini juga sebenarnya pernah kalian pelajari di semester lalu ya khususnya di kimia dasar ya pernah dan juga mungkin sebagian di kimia analisis ya atau kimia organik juga ya. Oke. Nah, jadi ini sedikit pendahuluan mengenai titrimetrik. Jadi pertama kali muncul ini di abad ke-18. Nah, pada analisis titrimetrik ini dilakukan penambahan suatu pentiter ya ke dalam larutan sampel yang mengandung analit ya senyawa yang diukur dengan jumlah yang ekuivalen secara stokiometri atau yang pernah kita pelajari di semester di materi yang sebelumnya mengenai kesetimbangan ya. Jadi jangan dilupakan lagi istilah pentiter ya dan analit ya. Pentiter adalah eh, pentiter itu yang terletak di siburet ya. Jadi kalau saya tunjukkan di sini, ini adalah pentiternya di sini ya untuk menentukan konsentrasi. Nah, ini adalah analitnya atau sampel ya atau senyawa yang diukur secara ekivalen. Nah, ini pentiter ya, reaksi yang terdapat di dalam buret ya digunakan untuk mentitrasi. Ya, sedangkan tadi ya untuk analit ini berarti yang ada di Erlenmeyer. Nah, kemudian campuran pada proses titrasi ini harus mencapai titik stokiometri ya atau disebut juga dengan titik ekivalen ya atau ekivalen point. Nah, yaitu kondisi di mana terjadinya kesetaraan ya mol antara mol analit dengan mol pentiter ya. Berarti mol yang ada mol larutan yang ada di buret dan mol larutan yang ada di Erlenmeyer ya. Nah, kemudian ada ini istilah lain ya. Titik akhir titrasi ini merupakan kondisi ya di mana proses titrasi telah selesai sehingga proses dihentikan ya. Nah, titik akhir titrasi ini biasanya terjadi pada kondisi kondisi setimbang ya atau stoikiometri. Nah, ini ya. Jadi ini adalah titik akhir titrasi pada saat warnanya berubah. Nah, ini dicontohkannya titrasi asam basa ya antara NaOH dan analitnya berupa asam gitu ya. Jadi basa kuat dengan asam kuat, kemudian ditambah indikator. Nah, tujuannya untuk melihat adanya perubahan warna atau perubahan pH ya. Jadi kalau ini bening dengan bening tanpa dengan adanya indikator kita tidak bisa mengamati ya. Nah, jadi fungsi dari indikator yaitu kita ingin amati ya. Pada saat kapan terjadi perubahan pH atau pada saat kapan ya titik akhir titrasi tercapai. Oke, nah ini tadi indikator titik akhir titrasi ya. Jadi pada metode titrasi penetapan titik ekivalen ini ditandai dengan adanya perubahan warna ya pada larutan sampel atau analit ya dengan adanya bantuan yang dinamakan senyawa penanda ya atau senyawa indikator. Ya mungkin kalau di titrasi asam basa contohnya adalah fenoftalin ya yang pernah kalian gunakan atau kalian pelajari di semester lalu ya di kimia dasar. Nah, titik ekivalen maupun titik akhir titrasi ini haruslah pada titik yang sama ya, pada titik yang setimbang, pada titik stokiometri. Nah, namun selalu terdapat perbedaan nilai antara kedua hal ini ya, baik itu titik ekivalen maupun TAT ya atau titik akhir titrasi yang dinamakan dengan titration error ya, artinya kesalahan pada proses titrasi. Nah, pada proses titrasi ini yang menjadi parameter perhitungan ini adalah volume pentiter ya dan juga sampel sehingga metode titrimetri disebut juga dengan metode volumetri ya karena kita memperhatikan volume. Jadi tadi kalau kita balik lagi nanti yang dicatat pada saat perubahan warna ini adalah volume dari si buretnya ya. Berapa volume pentiter yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi ya itu dicatat. Nah, untuk mencapai titik ekivalen, nah dibutuhkan volume pentiter pada jumlah yang sangat tepat. Ya. Jadi tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang artinya harus dipastikan ada perubahan warna, tapi perubahan warnanya tidak boleh sampai terlalu pekat atau terlalu tua ya. Karena dinamakan tadi itu ya lewat titrasinya terlewat ya titik akhir titrasinya.
Jadi harus pas. Nah, ini hubungan antara volume dan konsentrasi dari pentiter akan menentukan jumlah mol pentiter ya yang bereaksi dengan analit, sehingga persamaannya dapat tulis seperti ini ya. Jadi mol ya atau molaritas kemarinnya sama dengan konsentrasi dikali volume, atau N ya, M dikali V. Ya, ini rumus untuk menghitung tadi hubungan volume konsentrasi pentiter ya untuk menentukan mol dari pentiternya. Oke, nah ini 3 hal yang harus diperhatikan ya pada saat titrasi. Yang pertama ya, reaksi antara titran ya dan analit atau antara pentiter dan analit ini harus diketahui secara pasti ya, secara stokiometri. Kemudian titran atau pentiter dan analit ini harus secepat mungkin terjadi reaksi ya, jadi reaksinya harus cepat ya. Kemudian metode titrasi ini harus mampu menentukan titik akhir ekivalen ya seakurat mungkin, sehingga dapat menentukan jumlah analit yang sebenarnya. Nah, analit ditambah titran ini jadi produk reaksi, jadi sama seperti kemarin, reaktan 1 ditambah reaktan 2 itu menghasilkan produk, ini pun sama, analit sebagai reaktan 1 mungkin ya, kemudian titran sebagai reaktan 2, kemudian kita tambahkan, kita titrasi, hasilnya adalah produk ya. Oke. Nah, ini zat baku standar ya. Jadi zat standar ini merupakan larutan yang diketahui konsentrasinya dan bersifat ajek ya. Ajek di sini maksudnya diketahui konsentrasinya gitu ya. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan ya atau acuan. Nah, ini syarat dari baku standar ya, baku atau standar. Yang pertama ini mudah didapat dalam keadaan murni ya dengan kadar pengotor tidak lebih dari 0,01 sampai 0,02%. Kemudian yang kedua mempunyai rumus molekul yang pasti, stabil secara kimia, ya mudah dikeringkan dan tidak higroskopik. Kemudian berat ekivalennya lebih besar ya sehingga mudah untuk ditimbang. Kemudian yang terakhir ini memberikan reaksi yang sempurna. Ya, ini syarat dari baku atau standar. Kemudian ada istilah larutan baku primer, larutan baku sekunder. Nah, kalau yang primer ini larutan baku yang dapat digunakan ya dalam titrasi bersifat ajek sehingga dapat dijadikan rujukannya. Contohnya ada H2C24 ya, ada Na2C24 ya, KBRO3, KiO3, NaCl dan Na2 CO3. Nah, kemudian untuk yang sekunder ini larutan baku yang pada penetapan konsentrasi memerlukan pembakuan dahulu dari standar primer. Ya, jadi kalau ini bisa digunakan ya, kalau yang ini harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan baku primer ya. Contohnya ada NaOH ya, ada KOH, KMNO4, HCl, H2SO4. Ya, jadi intinya kalau larutan baku primer bisa digunakan langsung, kalau yang sekunder tidak bisa digunakan langsung tapi harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan baku primer. Nah, ada 4 metode titrasi ya, ada asam basa ya, ada komplekso, ada redoks, ada pengendapan. Nah, kapan titrasi ini digunakan ya tergantung analit atau sampel yang kita gunakan ya atau ingin kita analisis. Ya, kalau sampelnya asam, sampelnya basa mungkin menggunakan asam basa. Kalau sampelnya berupa logam gitu ya, mungkin bisa menggunakan kompleksometri. Atau untuk senyawa yang mudah mengendap mungkin bisa menggunakan titrasi pengendapannya. Jadi tergantung dari analit atau sampel yang ingin kita analisis. Nah, ini tadi buret ya. Jadi buret ini ada bermacam-macam ya. Jadi media berbentuk tabung memanjang ya yang memiliki skala ukuran yang digunakan sebagai alat untuk pentitrasi. Jadi untuk pentiter nanti diisi di buret ya. Nah, ini ada beberapa volumenya ya. Ada yang 5 mili ya, ada yang 10 mili, 25 mili ya, 50 mili dan sampai 100 mili ya, tergantung dari proses titrasi yang kita lakukan ya. Kemudian ini kurva titrasi ya, ini menunjukkan hubungan antara volume pentiter terhadap perubahan pH ya. Jadi yang dibandingkan tadi ya adalah volume yang ada di buret tadi kita catat ya, kemudian dibandingkan terhadap perubahan pH ya yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada larutan. Nah, jadi kurva ini dibuat dengan memasukkan volume pentiter ya, kemudian menggunakan instrumen pH elektroda. Nah, ini alatnya ada di sebelah kanan ya, ini alatnya.
diukur pH dari larutan ya. Setelah itu diamati pada pH berapa terjadi titik ekivalensi. Nah, kurva ini dapat dilihat ya pada pH berapa titik ekivalen dan titik akhir titrasi akan tercapai. Nah, melalui kurva ini pula dapat ditentukan penggunaan indikator yang tepat. Ya. Jadi itu fungsi dari kurva titrasi. Oke, ini kurva titrasi ya. Sehingga nanti ini pH tadi ya. pH dibandingkan dengan volume larutan ini diukur tadi menggunakan alat elektroda ya. pH-nya diukur, volumenya diukur sehingga nanti didapatkan titik ekivalen dan titik akhir titrasi yang stokiometrik atau yang setimbang sehingga kita bisa menentukan pH senyawa indikator yang sesuai. Oke, nah ini ya ternyata tidak hanya titrasi asam basa yang menunjukkan adanya kurva titrasi, ya beberapa titrasi lain pun ini menunjukkan adanya kurva titrasi yang sejenis ini. Contohnya tadi yang komplekso ya, ini komplekso, ya ini yang redox ya. Sehingga, kalau kita lihat dari grafik memang mirip-mirip ya titik ekivalennya. Oke, kemudian ini istilah stokiometri ya. Jadi teknik analisis kuantitatif dengan titrimetrik ya. Jadi salin kualitatif tadi ya. Kalau kuali kan kita hanya memperhatikan si perubahan warna. Nah, ini ternyata bisa juga untuk tujuan kuantitatif ya. Jadi ini tahapannya ya, tentukan dulu reaksi kimia yang terjadi, kemudian setarakan ya reaksi kimianya, persamaannya, kemudian ubah ya parameter sampel dan pentiter ke dalam bentuk volume, bobot, konsentrasi ke dalam bentuk mol, kemudian gunakan persamaan reaksi kimia untuk menghitung rasio mol. Ya, itu tahapannya. Nah ini kemarin mol ya. Rumusan mol adalah konsentrasi dikalikan volume. Berarti N sama dengan M dikali V. Ya. Jadi mol bisa massa zat per massa atom relatif. Jadi kemarin ya, gram per mr nanti dikali 1000 per volume. Gitu ya. Rumus dari molaritas. Nah ini contoh pertanyaan ya. Jadi di sini berapa massa oksigen ya yang akan bereaksi dengan 96,1 gram propana. Ya ini rumusnya ya. Jadi ini propana ditambahkan 5 molekul oksigen menghasilkan 3 molekul karbon dioksida ya dan 4 molekul air. Ya ini visualisasinya ya seperti ini. Jadi ini propana, ini 5 molekul air menghasilkan 3 CO2 dan 4 molekul air. Nah, ini jawabannya ya. Jadi dari persamaan reaksi diketahui ya bahwa 1 mol propana ini bereaksi dengan 5 molekul oksigen ya sehingga menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol air. Nah, dari persamaan reaksi kimia yang setelah setimbang tersebut kita dapat menghitung ya massa oksigen dengan terlebih dahulu kita hitung ya mol dari propana. Jika diketahui ini AR-nya ya, ARC12 H1O16 ya, maka mol propananya tadinya 96 dari sini ya. Dari 96 gram dibagi 44, ini 44 berarti mol propana ya. Jadi C-nya tadi 12 dikalikan dengan 3 ya. Berarti 12 ya dikali 3 ditambah 8 ya dikalikan dengan 1 ya. Jadi 36 ditambah 8 sama dengan 44 ya. Jadi mol propana ya 96,1 dibagi 44 jadi 2,18. Nah, untuk mol oksigen berarti 5 ya per 1 ya. Jadi 5 per 1 ini ya dikali 2,18 ya. Jadi 10,9 mol. Jadi gram oksigen mol dikali mr ya. 10,9 mol dikali 32 gram jadi bobot ya atau berat dari oksigen adalah 349 gram O2. Ya. Oke, ini soal lanjutan ya, soal stokiometri 1. Ini litium hidroksida padat ya digunakan untuk untuk karbon dioksida ya dari lingkungan ya menghasilkan ini litium karbonat ya
terbentuk ya, maksudnya terbentuk dari litium karbonat padat dan air ya, molekul air. Nah, berapa massa dari karbon dioksida yang terserap ya dari 1 kilogram litium hidroksida? Oke, nah ini jawabannya ya. Jadi 2 LiOH ditambah karbon dioksida tadi yang menghasilkan Li2CO3, litium karbonat dan molekul air. Nah, diketahui ini MR-nya untuk LiOH ya, 7 ditambah 16 tambah 1, 24 gram. MR-nya 32 tambah 12 jadi 44 ya. Nah, ini mol LiOH maka 1000 ya, karena 1 kilogram tadi ya. Karena 1 kilogram berarti 1000 dibandingkan dengan 24 ya dari sini. Jadi 41,7 mol. Nah, mol CO2 yang bereaksi adalah setengah ya. Setengah 1/2 ya, ini ya, 1/2 dikali 1,7 mol. Jadi 20,8 mol, maka massa CO2-nya tinggal mol dikali MR. Ya, berarti 20,8 mol ini molnya dikalikan dengan MR-nya 48 tadi ya. 44 ya, 44 gram per mol. Jadi bobotnya 920 gram CO2 ya. Oke, ini soal yang kedua ya, baking soda atau natrium karbonat ya, ini selalu digunakan untuk pembuatan antasid ya. Jadi untuk netralisasi ya asam ya, asam klorida ya atau HCl yang disekresi di lambung ya. Nah, jadi magnesia ini terbentuk dari suspensi magnesium hidroksida ya atau MgOH ya, yang sering digunakan untuk antasid. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif ya antasid per gram, apakah dari natrium karbonat atau dari magnesium hidroksida gitu ya. Jadi lebih efektif mana gitu ya untuk mensekresi, untuk menetralisir ya sekresi asam lambung sekresi asam lambung ya, jika dibandingkan antara natrium karbonat dan magnesium hidroksida ya. Oke, ini jawabannya. Jadi kita harus menetapkan dulu jumlah HCl ya yang akan dinetralisasi oleh kedua bahan tersebut. Yang pertama NaHCO3 ini atau natrium karbonat ditambahkan dengan HCl menghasilkan NaCl ya, ditambahkan dengan H2O dan karbon dioksida. Ini yang kedua, ini magnesium hidroksida ditambahkan dengan HCl menghasilkan 2 molekul air dan magnesium klorida ya. Nah, ini MR dari NaHCO3 84, MR dari magnesium hidroksida 58,32. Nah, ini masing-masing kita asumsikan ya, kedua zat tersebut yang digunakan adalah 1 gram ya. Nah, maka bahan yang paling baik dijadikan antasid itu yang mana? Kita hitung ya. Ini yang pertama untuk natrium karbonat dulu ya, natrium karbonat berarti 1/84 ya, 1 dari sini ya. 1/84 sama dengan 1,19 dikali 10 min 2 mol. Maka mol yang dapat dinetralkan 1/1 ya. Jadi 1/1 dikalikan mol dari sini ya, jadi tetap ya 1,19 dikali 10 pangkat min 2 mol. Nah, untuk MgOH kita hitung lagi sama ya, 1 dari 1 gram tadi dibandingkan dengan 58,32, hasilnya 1,7 dikali 10 pangkat min 2 ya. Jadi mol HCl yang dinetralkan adalah 2/1 dikali 1,7 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 3,4 dikali 10 pangkat min 2 mol. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa magnesium hidroksida ini lebih efektif ya karena nilainya lebih besar ya. Kalau ini cuma 1,9, kalau ini 3,4. Jadi lebih efektif MgOH dibandingkan dengan NaCO3 dalam menetralkan asam lambung ya. Oke. Nah, ini reaksi pembatas ya, sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin ya, limiting reaktan atau limiting reagent. Ini jadi pada reaksi stoikiometri atau setimbang, bahan reaksi akan habis ya satu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan produk secara sempurna tanpa adanya sisa reaksi.
Nah, namun pada kenyataannya sulit ya kita menetapkan dengan pasti jumlah reaksi yang digunakan supaya semua reaksinya pas atau habis, tidak ada yang tersisa. Nah, akan selalu ada reaksi yang tersisa pada proses reaksi yang terjadi. Nah, adapun reaksi yang habis bereaksi tanpa ada sisa disebut dengan reaksi pembatas, sedangkan reaksi yang masih menyisakan sisa reaksi di dalam campuran kita sebut dengan reaksi sisa. Oke, ini ilustrasinya ya yang kemarin sempat saya contohkan ya. Jadi ini dua box 12 telur ya, dan dua box dari tepung gitu ya. Ini dua brownies akan menghasilkan 2 brownies dan 8 telur gitu ya. Nah, ini yang tersisa ini kita sebut dengan reaksi pembatas gitu ya. Reaksi sisa ini ya. Kita sebut dengan reaksi sisa, ini kita sebut dengan reaksi pembatasnya. Ini contoh soalnya, asumsikan jadi 5N2 ya dan 9H2 ditempatkan di satu tempat gitu ya. Ini apakah stoichiometrik atau tidak ya? Tentukan ya reaksinya gitu ya. Jadi apakah ini stoikiometri atau tidak, apakah ada reaksi pembatas atau tidak, ini coba dihitung. Nah, ini ketika awal tadi ya 5 dan 9. 5 dan 9 ya dari sini. 5 dan 9. Kemudian ketika bereaksi ini menjadi 3 ya. Menjadi ya dari sini. Ini tetap 9, sisanya adalah 6 ya. Maka di akhirnya ini ada sisa 2, ya ini habis, ini 6 ya. Maka jadi reaksi pembatasnya adalah H2 ya. Ini reaksi pembatasnya, maka ini adalah reaksi sisa ya, karena sisa ada 2 molekul. Oke, nah ini tahapan untuk menentukan reaksi pembatas ya atau penetapan kadar. Jadi yang pertama tuliskan persamaan reaksi, kemudian setarakan persamaan reaksi ya. Tetapkan mol dari setiap reaksi ya, kemudian bagi mol setiap reaksi dengan masing-masing ekivalensi dari setiap reaksi ya, sehingga dihasilkan reaksi pembatas atau reaksi sisa tadi ya. Kemudian menggunakan reaksi pembatas tentukan mol dari produk yang dihasilkan, kemudian konversi ya mol produk menjadi gram. Oke, ini persen theoretical ya atau theoretical yield atau actual yield ya. Jadi theoretical yield ini adalah rendemen teoritis yang merupakan besaran produk yang seharusnya dihasilkan ya berdasarkan perhitungan matematik. Jadi kalau actual yield ini rendemen nyata ya, merupakan besaran yang dihasilkan pada percobaan nyata di lapangan ya. Jadi nanti ini secara teoritis berarti yang kita hitung tanpa atau sebelum melakukan percobaan. Nah, kalau ini yang setelah kita lakukan percobaan. Ya, nanti kita bandingkan berapa persen theoretical yield-nya ya. Oke, jadi yang dibandingkan adalah actual yield ya atau rendemen nyata dibandingkan dengan rendemen teoritis. Ya dikalikan 100%, nanti ditambahkan persen yield-nya ya. Ditambahkan persen yield-nya, jadi nanti didapatkan persentase perbandingan antara actual yield dan theoretical yield ya. Oke. Nah, ini PR buat di rumah ya, ini kita akan bahas di minggu depan, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Nanti saya akan tampilkan, saya akan cantumkan link ya, link untuk upload jawaban kalian ini di e-kuliah.